Hidup seperti ini adalah impian kami dari dulu. Melakukan perjalanan setiap hari bersama pasangan, melintasi berbagai keindahan alam, dan bertemu dengan kebaikan hati Indonesia di setiap jalur yang kami lalui. Warga di sini benar-benar ramah. Baru kenal aja udah disambut seperti keluarga. Ditambah lagi, perjalanan kali ini tuh membawa kami ke sebuah tempat yang masih belum banyak dikunjungi orang. Sebuah sabana luas, bukit pasir yang eksotis, dan hamparan pantai yang masih begitu asri. Pemandangan ini benar-benar cuma ada di sini. Kombinasi seperti padang gurun yang ada di Timur Tengah. Dan pengalaman tidur di dalam camper van di tempat kayak gini tuh rasanya kayak di mimpi. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Oitune, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah tiba di kota Kupang, ibu kota dari Nusa Tenggara Timur. Ini adalah sebuah kota yang begitu meriah dan sangat hidup. Kami juga disambut dengan sangat hangat oleh warga Kupang, di mana kami mengadakan sesi meet and greet dan keramahannya itu begitu terasa. Dan sekarang, tiba saatnya bagi kami untuk terus bergerak ke destinasi berikutnya. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Selamat pagi dari Kota Kupang. Ini adalah hari di mana kita akan menuju ke destinasi baru kita ya, ke arah Timor Leste. Yeay. So kita mempersiapkan dulu. Sebenarnya kalau kalian mau ke Timor Leste dari Kupang, itu ada dua buah jalur ya, ada jalur selatan dan jalur tengah ya. Yang bagus itu jalur tengah, cuman kami nggak mau bolak-balik hanya di jalur-jalur yang sama. Iya. So kita akan lewatin jalur selatan berangkatnya, pulangnya lewat jalur tengah gitu. Iya. Dengan kalau kalian pakai peta kami ini, kalian akan bisa mengunjungi 4 buah perbatasan Timor Leste dan mengunjungi semua destinasi yang ada di Pulau Timor ya. So kita akan lihat apakah rute kita buat itu sesuai. Akan kita buktikan. So tanpa babibu, mari berangkat menuju ke Timor Leste. Let's go. Oke, kita dari tadi ya sudah mau jalan ya, udah pakai safety belt, siap jalan, ada orang datang, foto. Udah foto selesai ya, mau jalan lagi ya, hati-hati. Ada orang datang lagi. Nah, sekarang ini yang ketiga kalinya aku masuk mobil ya, udah mau jalan. Kita lihat ada lagi yang berhenti. Kok gila. Kupang rame rupanya yang nonton ya. So, thank you banget buat Badai Kupang ya. Kita jalan dulu ke Timor Leste. Sedikit rekap untuk jalur kita sekarang kan menuju ke arah Pantai Kolbano. Jadi itu sudah banyak yang info bahwa jalan ke arah itu tuh patah. Tepatnya adalah rute dari Pantai Kolbano ke namanya Betun ya. Banyak orang bilang mobil bisa lewat, tapi ada juga bilang mobil bisa lewat. Jadi random. Awalnya kami udah nggak mau lewat jalur itu boy. Cuman kalau aku nggak lewat jalur Kolbano, maka aku akan bolak-balik lewat jalur tengah. Dan aku tak suka ya, aku lebih senang kalau bisa perginya jalur berbeda, jalur berbeda biar gak bosan. Sekarang kita berdoa semoga nggak hujan lebat, karena jalur itu selalu sering longsor ketika hujan lebat. Deg-degan kan? Ini perjalanan seru banget. Lewat Tobi kena meletus ya, longsornya di sepanjang Flores banyak longsor ya. Sekarang kita di timur ketemu longsor lagi nanti. Oke boy, ini ada salah satu ruas jalan yang longsor atau hancur kayaknya. Ini setengah jalannya hancur nih boy.
Ya, ternyata ada hujan. Makanya satu jalan ini basah semua. Lumayan ya. Wow. Tapi so far masih aman, bisa dilalui. Semoga ke depan tidak ada masalah lagi. Lanjut. Jalan Transnya Timur ini cenderung lurus untuk sementara. Ini baru keluar dari Kupang beberapa menit. Dan kemudian tuh jalannya lebar. Aspalnya ya aku pernah dengar kata orang aspal NTT itu salah satu terbaik di Indonesia. Dan terbukti memang bagus jalannya tuh. Mulus tanpa celah. Semoga gitu terus ya sampai ke arah Timor Leste ya. Kita lihat. Let's go. Nah, aku tahu dah boy, masalah di jalan ini kenapa orang-orang sopir truk normal nggak bakal lewat sini. Dia tuh bergelombang dan negatif. Kau bayangkan dah. Itu musuh utamanya mobil muatan ya. Rumah pula jalan yang negatif tuh bikin kita miring gini kan. Plus dia bergelombang gini. Jadi nggak bisa cepet. Tuh. Ini jalan mulus nampaknya, tapi pas kita ngebut tiba-tiba ada kayak gini ya, selesai lagi tuh. Gini lagi jalannya. Gitu. Kalau motor mah nggak masalah. Camper van kami, si Rangga melaju di antara jalanan yang penuh dengan kejutan. Bukit-bukit terbentang, langitnya biru banget. Dan di kanan kiri terlihat alam yang begitu indah. Di dalam perjalanan kayak gini, kami tuh memang nggak buru-buru. Karena memang itu bukan tujuannya. Bukan soal seberapa cepat kita sampai di destinasi, namun bagaimana kita menikmati perjalanan ini. Di sepanjang perjalanan, kami melihat hamparan sawah yang hijau dan begitu luas. Airnya mengalir dengan tenang, sinar matahari menari-nari di atas permukaan daun. Dan kami memutuskan untuk berhenti sejenak, sekedar menikmati momen. Banyak orang mancing ya tepi jalan. Mancing apa Bapak? Mancing apa? Ikan apa? Oh, ikan nila. Oh. Sampai NTT pun masih baik nila rupa sini ya. Iya. Dari Kalimantan Bapak. Oh, sebelah ada dapat. Iya. Yang besar. Iya, Kalimantan Barat. Ini Iya. irigasi weh. Bendungan. Jalan-jalan kita. Keliling Indonesia, Dapat. Bapak. Alah, lepas. Iya. Kena lepas. Itu yang pakai Woi, pakai lumut mancingnya, Bapak. sopi. Oh, si Sopi namanya. Akhirnya sedikit. Ya. Budaya. Boleh. Tak minum. Jangan, lu coba kue, Jan. Siap. Hai, Coba gua. lompat ya. Kalimantan mana ini? Barat, Bapak. Serem. Oh, mau ke Timor Leste. Iya, Timor Leste, betul. Jadi buat Jalan-jalan saja. Oh iya. Oke. Aman. Sopi, Iya, Pak. kalau Kalimantan bilang ciu. ciu atau tua, bisa juga arak. Itu apa? Woi, menyala bangku. Mantap kali. Terima kasih. Tapi daging babi. Aman udah cukup. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Woi, dapat lagi. Apa lagi nih? Dapat ikan. Ai, palaku langsung pusing kena moki. Oh. Sedikit. Oh, Iya. banyak. Gede nih. Ibu juga. Panjang itu. Oh. Oh, Banyak ikan kali. Oh, gila banyak. semua ya. Ya. Oh, ada juga sepat siam. Lompat ini. Oh, iya. Mati. Oh, ada ikan lokal juga. Ikan apa ini namanya? Banta? Iya. Kelabau? Wader? Apa namanya? Enggak tahu, Pak. Ini kami bilang Jambang. Jambang. cambang. Oh, cambang. Iya. Oh, kami bilang sepat siam kok di Kalimantan. Ada nila, muzair, Wih. zair. Makasih Bapak. Salam juga untuk teman-teman kami sekolah kami di Kalimantan. Siap, aman. Siap. Mari Bapak, lanjut lagi Bapak. Permisi dulu Mari. semuanya. Ketemu lagi. Permisi dulu. Iya. Kadang yang paling membekas dari sebuah perjalanan justru momen-momen seperti ini. Waduh.
Waduh, waduh. Waduh. Waduh, guys. Waduh. Pangan lumpur macam apa? Itu tuh bisa jalan aman ya. Mantap Rangga. Kuat kau kawan. Good job. Lewat dengan tak masalah boy. Mantap. Oke, bye. Jadi kita berhenti sebentar untuk singgah ke satu-satunya SPBU yang ada di sini. Ada sih solarnya kata kakak, tapi Tidak ada lampu. tidak Mati ada lampu kakak. Ya, jadi kau tak bisa beli kau punya Dexlight, tak bisa. Bukan tak ada Dexlight, ada Dexlight, tak ada lampu kakak. Jadi opsi kau dua kakak, nunggu atau kau cari SPBU lainnya yang masih Mending cari yang berjam-jam ke depan. Rapopo. Tangkinya Rangga 50-an liter, 55 liter tak salah. Aman lah kakak, mari bergerak. Halo kakak. Dan kita telah sampai ke jalan menuju pantai Oetune atau Oetun, nggak tahu yang mana benar. Ini jalannya ya sosok lah ya, pecah sana pecah sini sama kayak jalan dari depan tuh. Lumayan parah jalan sini ya. Ini salah satu spot yang wajib dikunjungi kalau main ke timur ya. Ini pantai dengan ciri khasnya adalah padang pasir. Kita mau lihat. Oh, ini belum sampai pantainya, view-nya tuh sebagus ini loh. Ini bener-bener mirip vibes-nya kayak Savana Mausui atau Savana Doroncanga. Oh, jalan putus ya? Hah? Ya putus, Ting. Ya, jalan putus. Kok bisa? Oh, gimana cara keputusannya? Oh, ini jalannya. Begitu kah? Oh gini jalannya si Oetune ini. Oke. Oke guys. Oh ini sih masih bisa. Gampang. Setelah melewati jalan yang berliku, hamparan pasir pun mulai kelihatan. Kami akhirnya tiba di Oetune. Tempat ini enggak seperti pantai kebanyakan. Ada pasir, namun bukan sembarang pasir. Karena terhampar seperti bukit-bukit yang lembut dan begitu luas. Ya, kayak miniatur gurun pasir yang ada di ujung timur Indonesia. Pantai Oetune terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pemandangan situ unik banget dan kamu nggak bakal temukan tempat lain di Indonesia seperti ini kayaknya. Kita tuh seperti berada di padang pasir di Timur Tengah, namun lengkap dengan pohon lontar yang berdiri gagah. Di satu sisi, kamu bisa bermain di pasir ya, kayak di gurun, dan hanya beberapa langkah dari sana, kamu akan bertemu langsung dengan ombak dari Samudra Hindia yang menanti dan keindahannya yang tenang dan eksotis. Oetune adalah tempat yang sempurna buat kamu yang nyari keunikan alam ya, kombinasi dari gurun dan pantai di sebuah tempat. Hanya ada di sini, Nusa Tenggara Timur. Mangsanya itu Bertahun-tahun sudah di Oetune, pernah ada bacanya Oetun atau Oetune? Oetune. Oetune. Ya. Nah, pernah ada kejadian di Mangsa? Sering, Serius? tapi bukan di lokasi wisatanya. Di Oh. muaranya. Di muaranya. Karena itu juga bukan dia mencari untuk memangsa manusia, manusianya yang jahil. Gangguin dia. Gangguin dia dalam hal ini mencari nafkah, tapi tidak beradab, tidak berhikmat gitu loh. Jadi maksudnya kan Oke. ikan sama Ah, katak sama ini itu kan makanannya dia kan. betul. Oh, kita Kita ambil. ambil sering, Habis. ya, habis ya dia mau makan hap. apa ya? Ya iya kan gitu. Oh, jadi walaupun kita udah panggilnya baik sama nenek, tetap tak berkawan. Saya kasih kesimpulannya gini mas, saya coba kasih Heeh. contohnya. Heeh. Saya ke rumah abang Heeh. tanpa saya harus minta permisi. Nak izin dulu. Setiap tanaman, setiap apa yang Heeh. merupakan barang berharga saya ambil tanpa Heeh. taruhan. Ikhlas enggak? Gigit sekali gitu ya. Ya, kan gitu. Masuk Jadi akal. peringatan pertama Dalam setahun ada 2 kasus? enggak 5? 5-4 tahun ya. Oh, dalam 4-5 tahun ada kasusnya. Ada jenjang waktu. Oke, siap. Berarti di daerah muara hindari. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Ya, hormat. Seharusnya dari situ kita bisa langsung menuju ke daerah Motamasin ya, perbatasan Timor Leste. Jaraknya sekitar 4-5 jam dari sini.
Cuman sudah mulai sore, ini udah mulai jam 4. Nah, resikonya adalah kalau kita gas terus, kita akan malam hari lewatin jalan kita nggak tahu. Apalagi tadi di tengah jalan, kita ketemu beberapa driver truk yang bilang, jalan menuju ke Betun ya. Nah, dari Kolbano ke Betun itu patah. Bisa lewat tapi berbahaya, pelan-pelan saja. So, daripada cari resiko ya, jago cari aman. Dan kami adalah orang dengan waktu yang tak terbatas ya. Kita tidak butuh diburu-buru jadwal. So, kita stay dulu 1 malam di Oe Tune. Oe Tune. Ini akan jadi tempat kita untuk malam ini. So, expand dulu. Dulu dong. Ya. Oke, thank you. Ketemu lagi ya. Siap, kasih. Matahari perlahan turun. Waktu seperti ikut melambat. Berada di Oitune mengajarkan kami satu hal. Indonesia itu bukan cuma barisan pulau yang ada di peta, tapi kumpulan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan dan dijelajahi. Hari perlahan berganti malam. Di luar hanya ada suara angin dan juga debur ombak yang terdengar pelan. Kami beristirahat di Damarangga, dan momen seperti inilah yang paling kami nikmati. Sebuah pengalaman di mana tidur bersebelahan langsung dengan alam. Dan selamat malam, bad boy. Kita baru selesai mandi dan ya tadi tidak sempat ngonten ya karena kita baru buka expand bentar sudah ramai dikerubungin oleh bad boy Kupang. Mantap ya, luar biasa. Ini udah malam, di luar udah gelap, dan kemudian kita di sini lagi, aku nggak bisa kerja ya. Aku baru menyadari ya, istilahnya tuh you take it for granted. Selama aku di Flores kemarin ya, aku kan banyak sering di pantai juga sekitar ya. Selalu ada sinyal 4G lancar. Pas sampai sini udah hilang sinyal ya. Apakah mungkin pelosok-pelosok di Flores bisa jadi sinyalnya lebih lancar dibandingkan di daerah timur? Cukup menarik bukan? Karena aku ingat kayak kita di Ende, Bajawa, Kelimutu, kita sampai ke daerah Larantuka juga Beb ya. Iya. Dari pantai sampai puncak gunung sinyalnya lancar. Ini kita nggak ada sinyal. pantai nggak ada sinyal. Jangan tanya kenapa Kojon tidak bawa Starlink ya. Nggak tahu kemana ceritanya. Starlink yang sekarang itu terlalu besar. Aku rekomend dan nyari. Aku nyari namanya Starlink Mini. Nggak ada yang jual. Yang ada tuh cuma dijual di Amerika. Itu kecil ya. Ukuran A4 doang. So ya itulah update-nya untuk sementara. Sini suhunya lumayan so-so ya. Cuman karena kita punya AC, jadi kehidupan AC ya dengan bahagianya. Bateraiku masih banyak. Ini bisa bertahan sampai pagi ya. So kita tidur nyenyak. Rencananya besok pagi-pagi harus bangun untuk mengejar rute yang nanti besok kita hantam. Ya, semoga kuat. So far masih strong, no problemo. Cuman memang ya, di daerah sih sering longsor. Jawa Selatan sering longsor. Aku ketemu beberapa badai juga ngomong hal yang sama. Itu update sementara ya. Dan untuk orang-orang di daerah Pulau Timur itu sama ya. Se-NTT itu ramah dan baik. Cuman buat kalian yang tidak terbiasa, pertama kali pasti kaget karena di sini semua orang di jalan bawa parang. Bapak-bapak bawa parang, ibu-ibu bawa parang. Mereka beladang boy, tenang, tidak untuk ngebacok kau. Jadi ya nikmatilah. Bukan, belum makan kan? Oh ya, makan dulu deh. Dan kita lagi dalam mode malas ya. So kita bungkus nasi. Ini nasi aku lupa harganya sekitar 25.000 something. Harga makan sih lumayan menarik ya, karena tadi sepanjang perjalanan itu tidak ada warung satupun yang jual makanan. Ini salah satunya. Aku lupa namanya, warung Nusantara kalau nggak salah. Dan di sini juga lagi makan, tuh nasi yang sama. Jangan ditiru ya untuk makan banyak nasi sebelum tidur. Tapi bodo amat karena aku, seingatku ya, kayak aku belum makan siang. Makan siang udah. Makan siang belum sayang kita ya. Lupa deh. Itulah intinya lah ya. Bisa makan-makan loh. Nanti aku balik kemana bawa olahraga. Strong. Ini supir wajib makan banyak. Biar besok bisa sampai Timor Leste. Makan dulu. Dan sekarang, sampai sini dulu ya untuk episode kita kali ini. Masih begitu banyak hal yang mau kami ceritakan.
Namun, masih dalam proses editing ya. Buat kalian yang mau update posisi terbaru kami, kalian bisa pantau di Instagram Jajago Keliling Indonesia. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah! I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Atau mungkin hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah!